Tahukah kamu Muhammad pernah menyembuhkan orang buta? Dikatakan bahwa dalam suatu pertempuran, seorang pria datang kepada Nabi Muhammad dengan matanya yang telah keluar dari rongganya. Nabi Muhammad dengan lembut mengembalikan mata itu ke tempatnya, meludahi tangannya, mengusap mata pria itu, dan berdoa kepada Allah. Secara ajaib, pria itu bisa melihat lagi bahkan lebih baik dari sebelumnya. Kedengarannya luar biasa, bukan? Tapi mari kita tinjau lebih dalam. Sumber hadis yang terlambat dan tidak kredibel. Kisah ini berasal dari sumber yang dikumpulkan sekitar 200 tahun setelah kematian Muhammad di Baghdad, sekitar 800 mil jauhnya dari tempat kejadian. Itu seperti mencoba menulis ulang revolusi Amerika berdasarkan rumor sekunder dari abad ke-20 di dalam lingkaran yang bias. Lebih buruk lagi, klaim mukjizat lainnya dalam hadis yang lebih akhir juga cepat runtuh di bawah pengujian. Bahkan, Al-Quran sendiri secara eksplisit menolak bahwa Muhammad melakukan mukjizat. Misalnya, dalam beberapa ayat, orang-orang menuntut tanda dari Muhammad. Tetapi dia hanya menjawab bahwa dia hanyalah seorang pemberi peringatan. Mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu tanda dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan. Surah Ankabut ayat 50. Jika Muhammad memang melakukan mukjizat, mengapa dia tidak cukup menunjukkannya sebagai bukti, seperti yang Yesus lakukan? Yesus berkata, jika aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jika aku melakukannya, meskipun kamu tidak percaya kepadaku, percayalah kepada pekerjaan itu. Injil Yohanes, Yohanes pasal 10 ayat 37 hingga 38. Yesus menunjuk langsung ke mukjizat-mukjizatnya yang dapat diverifikasi oleh publik. Sebaliknya, Muhammad hanya berulang kali menyangkal bahwa dia bisa melakukan mukjizat. Hadis yang bertentangan dan pseudosains. Bukan hanya kisah mukjizat Muhammad terlambat dan bertentangan, tetapi ajaran medisnya juga tidak dapat diandalkan. Misalnya, jika seekor lalat jatuh ke dalam minuman seseorang, celupkanlah lalat itu, karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan di sayap lainnya ada obatnya. Makanlah 7 butir kurma di pagi hari, maka kamu tidak akan terkena racun atau sihir. Namun, Muhammad sendiri meninggal setelah diracuni di Khaybar oleh seorang wanita Yahudi. Jika 7 butir kurma benar-benar bisa melindungi dari racun, mengapa Muhammad tidak selamat? Dengan hadis seperti ini yang semakin tersebar di internet, semakin banyak Muslim yang meninggalkan Islam atau menjadi Muslim yang hanya mengikuti Al-Quran, menyadari betapa tidak masuk akalnya tradisi ini. Kontras dengan mukjizat Yesus yang terdokumentasi secara historis. Sekarang bandingkan dengan mukjizat Yesus yang memiliki dasar sejarah yang kuat. Misalnya, kisah Bartimeus yang buta di dekat Yeriko dicatat dalam Markus, Matius, dan Lukas dalam beberapa dekade setelah peristiwa itu terjadi. Tetapi ada sebuah keunikan. Dalam Injil Sinoptik, Yesus belum pernah menyembuhkan siapapun di Yeriko sebelum itu. Jadi, bagaimana Bartimeus bisa begitu yakin bahwa Yesus bisa memulihkan penglihatannya? Yohanes memberikan jawabannya. Yesus sebelumnya telah menyembuhkan seorang pria buta sejak lahir di Yerusalem, sekitar 15 mil dari Yeriko. Berita menyebar, Bartimeus mendengar, dan ketika Yesus lewat, dia berseru dengan keyakinan penuh. Ini adalah contoh koinsidensi yang tidak disengaja. Detail kasual yang saling melengkapi antara sumber-sumber independen membentuk gambaran yang hanya masuk akal jika peristiwa itu benar-benar terjadi. Markus tidak menyalin Yohanes, karena Markus ditulis lebih dulu. Namun, detail dalam Yohanes justru menjelaskan mengapa Bartimeus yakin Yesus bisa menyembuhkan. Inilah jenis realisme halus yang ditemukan dalam kesaksian mata, bukan legenda buatan. Bahkan, lokasi tempat Yesus menyembuhkan orang buta, Kolam Siloam, ditemukan oleh arkeolog pada tahun 2004. Ini tidak membuktikan mukjizat itu sendiri, tetapi membuktikan bahwa Yohanes sedang melaporkan tempat dan peristiwa yang nyata. Contoh lain, dalam Matius pasal 11 ayat 21, Yesus mengecam Khorazin dan Betsaida karena mereka menyaksikan banyak mukjizat tetapi tetap tidak bertobat. Namun Matius tidak menjelaskan mukjizat apa yang terjadi di sana. Ketika kita membaca Lukas, kita menemukan bahwa Yesus menyembuhkan banyak orang dan memberi makan 5.000 orang dekat Betsaida. 2 pasal setelah kisah memberi makan 5.000 orang di Markus, kita membaca bahwa Yesus menyembuhkan seorang pria buta di Betsaida, tetapi terlebih dahulu membawanya keluar kota sebelum menyembuhkan.
Setelah pria itu sembuh, Yesus bahkan melarangnya kembali ke kota. Mengapa Yesus melakukan itu? Markus tidak menjelaskannya, tapi jika kita menghubungkan dengan Matius, di mana Yesus telah mengutuk kota itu, tiba-tiba semuanya masuk akal. Matius mencatat kutukan Yesus atas kota itu, tetapi tidak menjelaskan mukjizatnya. Lukas mencatat mukjizatnya, tetapi tidak menghubungkannya dengan kutukan. Markus mencatat penyembuhan orang buta di Betsaida, tetapi tidak menyebutkan alasannya. Setiap Injil menyajikan detail yang independen, yang hanya masuk akal ketika digabungkan, persis seperti yang diharapkan dari laporan saksi mata yang nyata, bukan legenda yang dikorupsi dan dibuat-buat. Kesimpulan, mukjizat Yesus versus mukjizat Muhammad ditetapkan lebih awal dalam sejarah, didukung oleh banyak sumber independen, dipenuhi dengan detail kesaksian mata, didukung oleh bukti arkeologi. Mukjizat Muhammad muncul berabad-abad setelahnya, berasal dari sumber yang jauh dan tidak dapat diandalkan, bertentangan dengan perkataan Muhammad sendiri dalam Al-Quran, dibungkus dengan ajaran pseudoscience. Dan inilah ironi yang sebenarnya. Muhammad sendiri mengakui bahwa Yesus benar-benar melakukan mukjizat. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, dia berkata, "Aku telah datang kepadamu dengan suatu tanjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan untukmu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta. Aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah." Surah Ali Imran ayat 49. Muhammad sendiri mengakui bahwa Yesus menyembuhkan orang buta dan membangkitkan orang mati. Namun, para pengikutnya harus menciptakan mukjizat untuknya, berabad-abad setelah kematiannya. Kesimpulan, jika Anda mencari mukjizat yang benar-benar dapat diverifikasi, pergilah kepada Yesus. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, sekali lagi nama saya bangkai saya. Kau berdebat dengan para pendeta saya. Tidak pakai laptop atau pakai HP, biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat ya. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah tidak ada bukti. Sekali lagi, Astaga naga.
Kita pakai otak yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, mau, ayo. Yuk. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak maparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi. Klak, 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 klak. Kosong.